Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali bersama AIF Channel Belajar untuk Berbagi. Kali ini kita akan memasuki bab yang kelima, yaitu bangun ruang sisi lengkung. Adapun yang pertama adalah tabung. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah yang pertama menyebutkan unsur-unsur tabung, yang kedua adalah menentukan rumus luas dan volume tabung, yang ketiga menghitung unsur-unsur tabung jika luas dan atau volumenya diketahui, dan yang keempat memecahkan masalah yang berkaitan dengan tabung. Baik, sebelum kita mulai, bagi yang belum subscribe, like and share, silahkan di subscribe terlebih dahulu untuk mendukung channel ini. Baik, sebelum kita mulai, biasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita pelajari kali ini bisa kita pahami dengan baik, bisa kita mengerti, dan bisa kita bergunakan untuk dalam penyelesaian soal-soal. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, kita lanjutkan pada bab kelima, bangun ruang sisi lengkung. Di sini kita akan mempelajari 3 bentuk bangun ruang sisi lengkung. Yang pertama adalah tabung, yang kedua adalah kerucut dan bola. Bagian-bagian yang akan kita bahas nanti yang pertama adalah unsur-unsurnya, kemudian luas permukaannya dan volumenya. Itu yang akan kita bahas pada bangun ruang sisi lengkung. Baik, langsung saja kita lanjutkan. Rumus dasar yang kita perlukan pada bangun ruang sisi lengkung yang pertama yaitu tabung. Bahwa dalam tabung itu terdapat lingkaran, maka rumus dasar yang kita gunakan adalah keliling lingkaran. Ya, ini rumus penunjangnya. Keliling lingkaran adalah 2VR, ya. Ini kalau menggunakan jari-jari, atau bisa juga V kali D. V ini, D ini diameter, ya. Kemudian luas lingkaran yang sudah kita pelajari adalah VR kuadrat atau 1/4 VD kuadrat. Nah, ini rumus dasar yang penunjang untuk kita mempelajari tabung. Kemudian teorema Pitagoras, yaitu berlaku pada setiap segitiga siku-siku. Di sini ada 2 sisi siku-sikunya yaitu A dan T, dan sebuah sisi miringnya yaitu M. Maka pada Pitagoras sisi miring kuadrat yaitu M kuadrat sama dengan A kuadrat tambah T kuadrat. Jadi jangan dihafal rumusnya A, T atau M ya. Jadi yang pertama kamu ingat adalah sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya. Jadi M kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah T kuadrat. Kemudian ini tinggal merubah saja. Kalau ditanyakan yang A-nya, A kuadrat sama dengan M kuadrat dikurang T kuadrat. Atau T kuadrat sama dengan M kuadrat dikurang A kuadrat. Nah, ini rumus penunjang yang kita gunakan pada pelajaran materi tabung. Baik, dalam kehidupan sehari-hari banyak benda-benda yang menyerupai tabung di sekitar kita. Ini seperti drum ya, ada juga yang berbentuk gendang seperti ini, tabung. Ini celengan, dan ini masih banyak lagi bentuk-bentuk seperti ini, ada potong-potongan paralon, ada minuman ringan dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh bentuk tabung di sekitar kita. Kemudian apa yang dimaksud dengan tabung kalau seperti itu? Bahwa dalam kehidupan sehari-hari benda-benda ini cukup familiar di sekitar kita. Kalau kita terjemahkan dari tabung ini, bahwa tabung adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 2 sisi sejajar yang berbentuk lingkaran yang kongruen dan sebuah sisi lengkung. Nah, jadi ini contohnya tabung. Ini adalah sebuah bangun ruang yang dibatasi oleh 2 sisi sejajar, atas dan bawah, berbentuk lingkaran yang sama atau kongruen dan sebuah sisi lengkung. Nah, ini. Jadi bangun tabung, kalau ditanyakan tabung adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 2 sisi sejajar berbentuk lingkaran yang kongruen dan sebuah sisi lengkung.
Kemudian unsur-unsur tabung kita lihat di sini. Ini tabung. Ya, kalau kita buka seperti ini jaring-jaring tabung. Ini ada lingkaran yang di atas, ini ada lingkaran yang di bawah. Kemudian bentuk badan tabung ini kalau kita buka maka akan berbentuk seperti persegi panjang ini. Kemudian yang bawah ini akan mengelilingi lingkaran dengan jari-jari R. Jadi panjang ini, ya ini kan bentuknya persegi panjang. Ini panjang dan ini tinggi. Ini panjangnya sama dengan keliling lingkaran atau 2VR. Nah ini. Kemudian pada tabung ini dia mempunyai 3 sisi ya, 2 lingkaran atas dan bawah dan 1 ini namanya selimut tabung. Kemudian 2 rusuk, rusuk itu sambungan ya, ini ya. Lingkaran ini dan lingkaran yang bawahnya, ini rusuknya. Dan tidak ada titik sudutnya. Kemudian kita cari luas dan volume tabung. Perhatikan jaring-jaring tabung berikut. Ini ada lingkaran atas, lingkaran bawah, kemudian ini ada selimut tabung. Bentuknya panjangnya sama dengan panjang bawah ini, sama dengan keliling lingkaran dengan jari-jari R atau sama dengan 2VR, dan tingginya adalah T. Sehingga luas selimut tabung adalah luas persegi panjang. Ini selimut tabungnya ini saja ya. Sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya adalah 2VR dan lebarnya adalah T. Sehingga luas selimut tabung adalah 2VRT. Kemudian yang kedua, luas permukaan tabung, luas tabung atau luas permukaan tabung atau luas sisi tabung. Jadi ini kita hitung semua luasnya. Ada 2 lingkaran, lingkaran atas dan lingkaran bawah ini sama, dan ditambah luas selimut tabung. Jadi luas permukaan tabung sama dengan 2 luas lingkaran ditambah luas selimut tabung. Tambah luas selimut tabung. Kemudian luas lingkarannya adalah VR kuadrat dan luas selimut tabungnya adalah 2VRT. Dan ini bisa kita distributifkan. 2VR-nya kita keluarkan. Jadi yang tinggal R ditambah T. Sehingga luas permukaan tabung ya. Luas permukaan tabung adalah 2VR dikali R tambah T. Nah, itu ya. Ini luas tabung lengkap ya. Luas permukaan tabung 2VR dikali R tambah T. Kemudian yang ketiga, luas tabung tanpa tutup. Nah, ini ada tabung, ini selimut tabung, ini lingkaran alasnya, tutupnya tidak ada. Nah, ini namanya luas tabung tanpa tutup. Jadi, luas lingkaran ditambah luas selimut. Lingkaran bawah ditambah selimutnya. Sehingga luas lingkarannya VR kuadrat, luas selimutnya 2VRT, sehingga distributifkan VR dikali R tambah 2T. Inilah luas tabung tanpa tutup. Ya. Nah, ini gambar tabung, kemudian kita cari volume tabung. Volume tabung itu luas alas kali tinggi. Ya. Alasnya adalah lingkaran, berarti luas lingkaran dikali tinggi. Maka luas lingkarannya VR kuadrat dikali T. Jadi volume tabung adalah VR kuadrat T. Kemudian keterangan R adalah jari-jari, D adalah diameter, V adalah 3,14 atau V sama dengan 22/7. Catatan, jika jari-jari atau diameter kelipatan 7, berarti gunakan V-nya 22/7. Kesimpulannya, luas selimut tabung adalah 2VRT, tadi sudah kita buat ya. Luas permukaan tabung adalah 2VR dikali R tambah T. Dan luas tabung tanpa tutup adalah VR dikali R tambah 2T. Sedangkan volume tabung adalah VR kuadrat T. Nah, rumus ini sebagai modal dalam penyelesaian soal-soal tabung. Kita lanjutkan. Ini mesti dijadikan modal, artinya tidak boleh dilupakan ya. Contoh soal, tentukan luas dan volume tabung A jika jari-jari dan tingginya 7 cm. Jadi yang A, tabung jari-jarinya 3 cm, tingginya 7 cm. Tentukan luasnya. Luas tabung tadi sudah kita tulis 2VR dikali R tambah T. Kita masukkan 2V jari-jarinya 3, tingginya 7 ya. Jadi 6V dikali 10, 60V. Nah, ini kalau V-nya tidak kita ganti. Atau boleh juga V-nya kita ganti dengan 3,14
Maka hasilnya adalah 60 V cm persegi luasnya atau 188,14 cm persegi. Ini luas tabungnya. Kemudian kita cari volume tabungnya. Rumus volume tabung adalah VR kuadrat T. Kita masukkan angkanya. V, R-nya 3 kuadrat, 9 kali 7, berarti 63 V. Nah, ini volume tabungnya. Atau kalau V-nya kita ganti dengan 22/7, 63 dibagi 7, 9. 9 kali 22, nah 198. Jadi volume tabungnya adalah 63 V cm kubik atau 198 cm kubik. Kemudian nomor yang B, diameternya 10 cm dan tingginya 7 cm. Maka luas diameternya 10 cm, kita tentukan dulu jari-jarinya berarti 5 ya. Maka luas tabung adalah 2VR dikali R tambah T. Kita masukkan angkanya, kita hitung 120 V. Kemudian kalau V-nya kita ganti dengan 3,14, berarti 376,8. Jadi luas tabungnya 120 V cm persegi atau 376,8 cm persegi. Nah, ini volumenya VR kuadrat sama dengan VR kuadrat T, R-nya 5, 5 kuadrat kali 7, 25 kali 7, 175 V. Ini kalau pakai V ya. Kalau kita jadikan 3,14 berarti 175 dikali 3,14, 549,5 cm persegi. Cm kubik, maaf. Jadi volume tabungnya 175 V cm kubik atau 549,5 cm kubik. Yang berikutnya, sebuah tabung panjang diameternya 10 cm dan volumenya 300 V cm kubik. Hitunglah tinggi tabung. Nah, di sini kita lihat tabung diameternya 10, volume tabungnya 300 V, diameternya 10, maka jari-jarinya 5 ya. Jari-jari itu setengah dari diameter. Kemudian kita cari dari volume tabung ini, nanti kita dapat tingginya. Nah, volume tabungnya adalah VR kuadrat T, volumenya 300 V, V 5 kuadrat T, kemudian V-nya kita bawa ke kiri ya. Kita bagi 25-nya juga V kita coret. Nah, V-nya kita coret, 300 dibagi 25 itu 12. Jadi tingginya adalah tinggi tabungnya 12 cm. Oh, maaf, ini 12 cm saja ya, nggak pakai persegi ini. Jadi 12 cm saja. Kemudian luas selimut tabung. Luas selimut tabung rumusnya sudah ada, 2VRT, berarti kita masukkan 2V, R-nya 5, tingginya 12, berarti 120 V. Atau kalau V-nya kita ganti dengan 3,14, berarti 376,8. Jadi luas selimut tabung adalah 120 V cm persegi atau 376,8 cm persegi. Kemudian luas permukaan tabung tanpa tutupnya. Luas permukaan tabung tanpa tutup berarti VR dikali R tambah 2T. Masukkan angkanya ya. V-nya tetap, R-nya 5, T-nya 12. Nah, kita hitung 24 tambah 5, 29. 29 kali 5, 145 V. Nah, ini kalau V-nya tetap ya, V ya. Kalau kita ganti dengan 3,14, berarti 455,3 cm persegi. Jadi luas tabung tanpa tutupnya adalah 145 V cm persegi atau 455 cm persegi. Kemudian luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung adalah 2VR dikali R tambah T. Kalau tadi tanpa tutup, sekarang luas tabung seluruhnya. Berarti ada 2 lingkaran dan tambah 1 selimut tabung. Masukkan angkanya, ya kita hitung. Maka di sini 170 V kalau pakai V.
Kalau pakai 3,14 berarti 170 dikali 3,14 yaitu 533,8. Jadi luas permukaan tabungnya adalah 170 pi cm persegi ini ya. Waduh. Ini persegi. Nih. Nah, ini persegi ini ya. Nah, ini persegi. Ini juga persegi, luas ini persegi ya. Kalau volume nanti baru kubik ya, kadang-kadang suka keliru. Nah, jadi luas, satuan luas adalah persegi. Kemudian kita lanjutkan lagi. Perhatikan gambar di bawah ini, hitunglah panjang jari-jarinya. Ini adalah sebuah tabung, tingginya 8 cm dan luas permukaannya adalah 528 cm persegi. Maka kita jadikan dari rumus luas ini, kita cari nanti jari-jari atau tingginya. Tingginya sudah ada 8 ya. Kita cari jari-jarinya. Nah, kita masukkan luas tabung adalah 2VR dikali R tambah T. Masukkan angkanya. V-nya kita gunakan 22/7 ya. Berarti di sini kita kalikan 44/7-nya kali silang ke kanan ya. Berarti 12 kali 7 sama dengan R kuadrat tambah 8R. Ini dikalikan ya. Nah, di sini kita jadikan persamaan kuadrat memfaktorkan. Cari faktor dari min 84 yang jumlahnya 8. Faktor dari min 84 yang jumlahnya 8 adalah 14 dikali min 6. 14 dikali 6, min 6 adalah min 84. 14 dikurang 6 adalah 8. Maka ini adalah memfaktorkan yang sudah seperti yang sudah kita pelajari. Cari faktor dari min 84 yang jumlahnya 8. Maka di sini ada R1, R tambah 14 sama dengan 0, atau R dikurang 6 sama dengan 0. Kita cari, R1-nya adalah 0 dikurang 14, 14-nya pindahkan ke kanan jadi negatif, di R1-nya adalah min 14. Nah, karena jari-jari, R ini adalah jari-jari, jari-jari itu tidak ada yang negatif ya. Jadi R1 min 14 ini tidak kita gunakan. Kita coba cari R yang kedua, R min 6 sama dengan 0, maka R sama dengan 0 plus 6. Berarti R2-nya adalah 6. Nah, ini yang kita gunakan. Berarti kita dapat panjang jari-jarinya adalah 6 cm. Itu ya. Kemudian volumenya. Nah, kita cari volume. Volume tabung itu adalah VR kuadrat T. Nah, kita masukkan. V, R-nya 6. Tadi sudah dapat 6 cm, 6 kuadrat. T-nya 8. Berarti 36 dikali 8, 288 V. Nah, kalau V-nya kita ganti dengan 3,14, berarti 288 dikali 3,14 yaitu 904,32. Jadi, volume tabung adalah 288 V cm kubik atau 904,32 cm kubik. Ini nomor 3. Mudah-mudahan bisa dipahami. Yang keempat, suatu tangki berbentuk tabung berisi 704 liter air. Jika tinggi air dalam tangki 1,4 meter, tentukan panjang jari-jari tangki. Nah, kemudian kita tabung ya, volume tabungnya 704 liter, tinggi airnya adalah 1,4 meter. Ingat 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Ya, berarti di sini nanti satuannya kita jadikan desimeter ya. Jadi 704 liter ini adalah 704 desimeter kubik. Dan 1,4 meter adalah 14 desimeter. Maka kita sketsa dulu, ini ada tabung ya. Tinggi airnya berisi air 704 liter ini. Kemudian tinggi air dalam tangki 1,4 meter, tentukan panjang jari-jari. Nah, ini kita anggaplah ini awalnya seperti ini ya. Kemudian kita potong seperti ini karena airnya tidak penuh.
Jadi kita buat lagi seperti ini. Ini jari-jarinya dan ini tinggi airnya. Tinggi air itu sama dengan tinggi tabungnya ya. Berarti dari volume tabung ini tinggi tabung kecil sama dengan tinggi airnya. Jadi volume tabung kecil adalah VR kuadrat TA. VR kuadrat TA. Berarti 704 sama dengan 22/7 kali R kuadrat, tinggi airnya adalah 14. Kita kalikan 14 dibagi 7, ini 2 ya. Kita coret. 2 kali 22 jadi 44 R kuadrat. 44-nya kita pindahkan ke kiri jadi pembagi, maka R kuadratnya sama dengan 16. Jadi R-nya adalah akar 16, yaitu plus minus 4. R1-nya adalah 4, dan R2-nya min 4. Nah, yang 4 ini yang kita gunakan, dan yang min 4 yang tidak kita gunakan, karena tidak ada jari-jari yang negatif. Jadi, panjang jari-jari tangki adalah 4 desimeter atau 40 cm. Jadi tadi sudah kita jadikan desimeter di sini ya. Berarti ini 4 desimeter, atau kalau dijadikan cm ya 40 cm. Bisa dipahami. Kemudian ini latihan soal tabung ya. Ini ada beberapa soal. Ini kalau bisa dikerjakan. Nomor 1, tentukan luas dan volumenya. Ini ya, sudah ada tinggi tabungnya 10, jari-jarinya, diameternya 4. Nah, tinggal dihitung. Nomor 2, ditanyakan volumenya. Di sini udah ada tinggi tabungnya dan luas permukaan tabungnya. 528 cm. Cari volumenya. Berarti cari dulu nanti jari-jarinya ya. Kalau jari-jarinya sudah ketemu, baru nanti dicari volumenya. Kemudian nomor 3, ini ada volume tabung. Tentukan tinggi tabung dan luasnya. Dan nomor 4, sebuah drum berbentuk tabung dengan panjang jari-jari 70 cm dan tingginya 100 cm berisi penuh minyak tanah. Minyak tanah tersebut akan dituang ke dalam tabung-tabung kecil dengan jari-jari 35 cm dan tinggi 50 cm. Banyak tabung kecil yang diperlukan adalah, jadi yang ditanyakan banyak tabung yang diperlukan. Jadi ini volume drum dibagi volume tabung kecil ya. Jadi banyak tabung kecil sama dengan volume drum yang besar dibagi volume tabung kecil. Ya. Nanti itulah banyak tabung kecil yang diperlukan. Demikian supaya bisa dikerjakan dengan baik ya. Kerjakan soal ini sebagai tolak ukur apakah kalian sudah bisa memahami atau belum. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersama AF Channel belajar untuk berbagi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.